Halo Brodista, how are you? Masih dengan Van Reading ringan yang insya Allah selalu resonate. Apa kabar Brodistaku semua? Semoga baik-baik aja ya. Selalu dalam lindungan semesta, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, general reading lagi di hari ini dengan tema nggak bisa lu pungkiri, tidak bisa lu hindari. Inilah kekuatan yang akan terjadi, yang akan datang ke dalam kehidupan lu. Oke? Tihui. Untuk pembacaan ini bersifat general reading, Brodistaku tidak semuanya resonate. Jadi berbijaksana ketika lu ingin menanggapi setiap pembacaan tarot ya. Yang namanya energi banyak orang, Brodista, bisa cocok sama lu, juga bisa nggak cocok. Ambil yang cocok, skip kalau lu ngerasa nggak cocok. Jangan lu bawel ya. Dikarenakan ini energi miliaran manusia, jadi bisa first person, bisa ini energi lu ataupun energi seseorang di luar sana. Namun tetap semuanya kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau pembacaan tarot hanya sebagai bahan hiburan, bahan pertimbangan ataupun bantuan ketika lu ingin mengambil sebuah keputusan, oke? Disclaimer sedikit Brodistaku, untuk akun tarot series hanya ada di TikTok, YouTube, dan juga Facebook, tidak ada di platform lain. Sedangkan di Facebook dengan nama asli gua Jeffrey Putra. So, hati-hati penipuan yang mengatasnamakan gua. Dan untuk readingan gua sifatnya timeless, kapanpun lu lihat dan dengarkan ini berlaku di hari itu juga, sesuai dengan kondisi dan situasi lu pada saat itu. Dan untuk gender doesn't matter, bisa cewek, bisa cowok, semuanya bisa. Oke, lanjut kita lihat ya. Kekuatan lu yang sebentar lagi lu akan memiliki kekuatan ini. Oke. Sebentar lagi lu akan memiliki kekuatan ini. Sebentar lagi lu akan begini, ya kan? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kekuatan apa yang sebentar lagi akan lu miliki, Brodistaku? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada Nine of Swords. Oke. Ini gua ngerasa ada beberapa dari lu di sini ya, sebenarnya ada yang gini, kehidupan lu tuh dipengaruhi oleh trauma-trauma masa lalu. Nah, itu yang gue lihat. Kehidupan lu tuh sering diganggu oleh trauma-trauma masa lalu, oleh kesakitan-kesakitan batin, yang gue lihat begitu ya untuk energinya. Tapi entah kenapa gue ngerasa kayak lu akan bisa meluluhkan ini nantinya, Brodistaku. Lu akan bisa untuk meluluhkan ini nantinya, lu akan bisa untuk menghealing ya, menghealing luka batin lu sendiri, lu akan bisa menghealing trauma-trauma lu. Ketika trauma-trauma lu terhealing, ketika luka batin lu terhealing, entah kenapa gua ngerasa kayak kehidupan lu akan plong. Dengan kehidupan lu plong, Brodistaku, gua ngerasa kayak ya ibaratnya lu nggak akan gampang sakit hati lagi sama orang. Lu nggak gampang untuk emosional lagi sama orang. Jadi itu gue ngerasa kayak lu gak akan gampang baper sama orang, lu gak akan meletakkan kebahagiaan lu kepada orang lain lagi, tapi gue merasa kayak lu akan bisa membahagiakan diri sendiri tanpa siapapun. Itu yang gue lihat. Ya, itu yang bisa gue lihat dari kartu ini. Itulah kekuatan lu. Di sini beberapa dari lu di sini yang gue lihat, Brodistaku, lu jadikan kesakitan ataupun luka batin lu ini untuk ini ya, untuk memiliki kehidupan yang lebih maju ke depannya. Lu jadikan kesakitan-kesakitan lu adalah bahan pecutan diri lu untuk lebih maju ke depannya. Jadi memang di sini gua ngerasa kayak ya lu sudah mengetahui sampai kapan gua begini, sampai kapan gua harus tersakiti, sampai kapan gua ini runtuh, sampai kapan gua ini gitu ya. Dan akhirnya gua ngerasa kayak lu akan bangkit. Jadi lu seperti kayak punya sebuah kekuatan di dalam diri lu nih, Brodistaku. Ya. Itu yang gue lihat. Bahkan juga ketika lo nanti bangkit, banyak orang yang kaget menurut gue, karena mereka sudah terekam dalam pikiran mereka kalau seandainya lo adalah seseorang yang pertama ribet, yang kedua adalah seseorang yang overthinking, yang ketiga adalah seseorang yang saat ini masih dalam kesakitan. Lo disakiti oleh, ditinggalkan oleh seseorang, lo adalah seseorang korban kesedihan yang dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang. Tapi nanti kekuatan yang akan muncul ke dalam diri lu adalah lu mampu untuk melepaskan luka batin dan trauma tersebut, kemudian bangkit menjadi diri pribadi baru. Dan di sini orang-orang lama akan kaget dengan pertumbuhan lu. Itu yang gue lihat.
Karena di sini jelas banget ya, orang-orang sudah melihat lu tuh kayak lemah, orang-orang melihat lu hancur karena beberapa dari lu ditinggalkan oleh seseorang ataupun beberapa orang lu lagi di isolasi ya, ibaratnya lagi diabaikan banyak orang. Ya orang banyak memandang rendah sama lu, cuman di sini gua ngerasa nanti ada kekuatan yang dimana lu mampu untuk menghealing semua luka batin lu dan akhirnya bangkit dari keterpurukan. Akan banyak yang kaget dengan energi lu. Itu yang gua lihat. Kita lihat kekuatan yang sebentar lagi akan lu dapatkan. Kekuatan yang sebentar lagi akan lu dapatkan. Ada the Seven of Cups. Iya, ini beberapa dari lu di sini Bro Risaku yang gue lihat ya. Kenapa gue melihat di sini beberapa dari lu akan banyak yang tertarik dengan lu ya. Mungkin beberapa dari lu di sini orang-orang makin banyak bingung sama lu loh Bro Risaku. Lu harus paham ya. Jangan ini, gue sarankan lu untuk tidak cepat menanggapi atau tidak cepat menilai seseorang terhadap lu terhadap gini. Jangan sampai lu terlalu cepat menilai seseorang kepada lu. Maksudnya gini ya. Jadi gini, ketika lu berhadapan sama seseorang terus lu bilang, wah ini orang kayaknya nganggap gue rendah, wah ini orang kayaknya nganggap gue tuh kayak nggak berguna. No, tidak Bro Risaku, tidak. Karena itu juga yang terjadi kepada seseorang yang sedang mengamati lu, paham nggak? Jadi gue tuh ngerasa ketika lu berhadapan dengan seseorang di luar sana ya, itu tidak bisa menilai lu gitu loh. Mereka kebingungan menilai lu Bro Risaku. Ya, mereka kebingungan menilai lu sehingga banyak orang-orang yang sebenarnya tuh ingin dekat dengan lu tapi akhirnya menahan langkah karena dia tidak paham bagaimana lu, karena aura lu. Nah, itu yang gue lihat nih. Jadi sebenarnya yang perlu lu ketahui adalah akan ada kekuatan yang datang ke dalam diri lu yang membuat orang-orang itu, yang pertama aura lu bagus, yang kedua orang-orang juga nggak tahu harus berhadapan dengan lu ini harus bagaimana. Gitu. Jadi banyak orang-orang yang kalah sebelum berperang. Anjay, tihuy, karena dia nggak tahu, dia nggak bisa untuk menilai lu tuh bagaimana, saking lu tuh punya aura misterius. Jadi ada orang yang kebingungan untuk berhadapan dengan lu, entah itu orang lama ataupun orang baru. Itu yang gue lihat. Jadi lu sulit untuk diterka, sulit untuk dinilai saat ini ya. Misal kayak lu seperti orang yang gampang didapetin nih Bro Risaku. Karena apa? Karena lu ramah, lu baik ya, lu orangnya ya butterfly lah ya, social butterfly, atau beberapa dari lu adalah orang yang mungkin ramah gitu loh. Tapi ketika ada seseorang yang mendekat sama lu, ternyata lu kasih batasan. Lu tidak membiarkan seseorang untuk masuk ke dalam kehidupan lu terlalu jauh. Lu tidak biarkan seseorang itu ya ibaratnya tuh kayak menggampangkan lu. Jadi orang-orang kaget gitu. Orangnya ramah tapi kok didekati sulit ya. Gitu. Jadi dia harus berhati-hati dan overthinking untuk datang kepada lu gitu loh. Dia harus mempelajari banget gitu loh, karena beberapa dari mereka sulit untuk menilai lu tuh bagaimana. Jadi orang-orang seperti lu ini Bro Risaku, banyak nih orang yang pengen dekat sama lu tapi dia mencoba untuk kalah sebelum berperang, mencoba untuk menghindar sebelum ya ini takut ditolak, itu banyak. Ya. Kekuatan yang akan datang kepada lu ya, kekuatan yang akan segera datang kepada lu Bro Risaku. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Ada the Page of Wands. Oke, kekuatan yang akan datang kepada lu, gua merasa kayak lu akan bisa mengendalikan diri lu sendiri, bahkan lu akan menjadi pengendali diri lu, pengendali dunia lu sendiri. Ya, itu yang gua lihat. Lu sudah mengetahui diri lu bagaimana, lu sudah mengetahui kepribadian lu sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan lu Bro Risaku. Jadi, di sini gua ngerasa kayak lu akan mencoba untuk mengendalikan dunia lu sendiri. Lu tidak akan mengikuti ritme siapapun. Lu tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun. Lu tidak akan bisa untuk dihasut oleh siapapun. Menurut gue tuh begitu ya. Kayak gitu. Jadi menurut gue, lu akan memilih banget untuk siapa yang berhak masuk ke dalam kehidupan lu. Tihu ya. Karena di sini gue ngerasa kayak lu mencoba untuk bagaimana caranya menaklukkan dunia lu. Ya, bahkan juga beberapa dari lu lagi fokus kepada ada sesuatu hal baru yang ingin lu lakukan. Jadi lu tidak ingin berantakan kehidupan lu. Jadi lu akan memilah dan memilih banget siapa yang harus lu izinkan masuk ke dalam dunia lu. Tidak sembarangan lagi.
That's good bro Risaku. Itu yang gue lihat. Lu tidak akan membiarkan seseorang ataupun beberapa orang yang merusak energi lu. Lu tidak akan membiarkan siapapun atau seseorang atau beberapa orang yang akan menghancurkan planning lu. Jadi lu akan memilah dan memilih untuk hal itu. Nah, itu kekuatan yang dahsyat ya. Ketika lu sudah tahu dunia lu, sudah tahu kelemahan dan kekurangan lu, sudah tahu apa planning lu ke depannya, lu tidak akan membiarkan orang untuk menghancurkan itu. Jadi lu akhirnya memilah dan memilih untuk seseorang ataupun beberapa orang yang ini pantas masuk ke dalam kehidupan lu. That's good. Kita lihat lagi kekuatan yang akan segera datang ke dalam kehidupan lu. Ada Seven of Wands. Iya, di sini entah kenapa gue merasa bahwa lu akan lu akan siap untuk mengalahkan atau lu akan siap untuk melawan, lu akan berani untuk melawan siapapun yang menghalangi. Anjay, ini gue ngerasa kayak lu akan lebih berani lagi ya. Entah kenapa gue ngerasa kayak lu akan mendapatkan kekuatan dari semesta ataupun kekuatan dari Allah, di mana lu akan mampu berani melawan dan mempertahankan prinsip lu. Lu akan berani untuk melawan siapapun yang lu rasa akan merusak lu. Lu akan berani untuk melawan sekalipun dengan keluarga. Kalau memang itu tidak sejalan dan sepemikiran dengan lu akan berani melawan banyak orang. Hanya saja untuk memperjuangkan kebahagiaan lu, memperjuangkan masa depan. Entah kenapa gue ngerasa kayak lu akan lebih berani, punya kekuatan untuk melawan, punya kekuatan untuk mengatakan hal-hal yang benar, ya. Walaupun sebenarnya lu ditentang banyak orang, lingkungan, keluarga, pertemanan, lu juga tidak akan takut sendiri. Wah, ini bagus nih, ya. Kita lihat lagi. Kekuatan yang akan lu dapatkan sebentar lagi, kekuatan yang akan lu dapatkan dan tidak bisa lu hindari. Di sini ada the Ten of Swords. Wah, lu benar-benar berubah, Berisaku. Benar-benar berubah. Gua salut sama lu. Gua salut banget, bahkan kekuatan ini muncul ketika lu dikhianati. Kekuatan ini muncul ketika lu dikhianati dan disakiti. Ketika lu merasakan sebuah pengkhianatan yang besar dalam hidup lu, kemudian tiba-tiba kekuatan itu muncul. Ya, udah pasti ini dari Allah sih. Udah pasti dari Tuhan, udah pasti dari semesta, di mana ya mungkin Allah pengen mengangkat derajat lu. Karena konon katanya ketika ada seseorang ya yang ingin ditinggikan derajatnya oleh Tuhan, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, dia akan mengalami sebuah pengkhianatan yang luar biasa. Jadi menurut gue kekuatan ini terjadi ketika lu tuh memang sudah dikhianati dan berada di titik terendah. Lu ditipu habis-habisan, lu ditusuk dari belakang, lu ditipu, ditusuk, dikhianati, dijelek-jelekan nama lu, difitnah sana, fitnah sini. Dari situlah adanya muncul sebuah kekuatan besar untuk merubah diri lu. Sepertinya Allah ingin menaikkan derajat lu. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Di sini gue ngerasa kayak kekuatan ini muncul, di mana gue ngerasa kayak lu akan melakukan sebuah perubahan, pola pikir lu berubah. Ya, banyak perubahan, pola pikir lu berubah, kemudian kebiasaan-kebiasaan lu berubah. Gua merasa kayak cara lu berbicara ataupun hobi-hobi lu berubah. Bahkan beberapa dari lu di sini Berisaku, gua ngerasa cara lu untuk mencari rezeki juga berubah. Ya, sepertinya lu tidak akan menjadi seseorang yang diremehkan lagi. Beberapa dari lu nanti ke depannya akan ada sebuah perubahan dalam kehidupan lu, di mana lu akan jadi seseorang yang cukup dihargai. Ya, itu yang gua lihat. Oke, kita lihat lagi ya. Bagaimana kehidupan lu nanti. Dengan kekuatan ini tuh bagaimana kehidupan lu nanti. Dengan lu punya kekuatan ya yang tidak bisa lu hindari ini, bagaimana kehidupan lu nanti. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Potion. Oh, beberapa dari lu di sini ada yang menjadi seseorang penyembuh. Ya. Keluar lagi kartunya. Ya, yang gue lihat tadi kok begini Berisa. Nine of Swords, ketika lo itu apa ya, kayak seperti terjebak atau bagaimana, ada aja gitu yang bisa untuk memberikan lo jalan.
Itu yang gue lihat. Lu sebagai penyembuh nih, obat nih bro Isaku. Ya. Beberapa dari lu, makanya di sini tuh gue ngerasa kekuatan lu itu bisa jadi ya, cara lu menghealing diri, cara lu tuh mengembalikan kekuatan lu, cara lu itu masuk ke dalam diri terdalam lu, cara lu itu untuk menemukan higher self lu itu supaya lu nanti ke depannya jadi penyembuh. Lu healer berisaku ya. Beberapa dari lu yang nonton YouTube gue ini adalah healer atau seorang penyembuh. Itu yang gue lihat. Jadi pengalaman-pengalaman pahit lu itu nanti akan berguna banget untuk masa depan lu nanti. Mungkin lu akan banyak menyembuhkan orang lain. Ya, penyembuh ini bukan gini ya, penyembuh ini tuh bukan misalnya kayak lu akan jadi tarot reader misalnya begitu. Beberapa dari lu mungkin ada yang seperti itu, atau mungkin lu akan menjadi seseorang di mana nggak harus tarot reader sih ya, kata-kata lu yang keluar sedikit tapi itu bisa berhasil menyembuhkan banyak orang. Energi lu itu bisa menyembuhkan banyak orang, begitu loh bro Isaku. Maksud gua begitu. Penyembuh di sini bukan karena profesi ya, bukan profesi menurut gua, tapi ya itu kadang lu berada di suatu tempat, ada orang yang bermasalah, kemudian lu kasih sesuatu kata-kata yang membuat dia itu akhirnya terbangkitkan juga spiritualnya atau terbangkitkan semangatnya, itu juga penyembuh berisaku. Ya, itu yang gua lihat. Oke. Kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi. Bagaimana kehidupan lu dengan kekuatan yang dengan kekuatan yang lu dapatkan, bagaimana kehidupan nanti ke depannya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, di sini ada lighthouse. Lu tercerahkan banget sebagai pencerah. Beberapa dari lu ada sebagai penyembuh, beberapa dari lu ada sebagai pencerah. Ya. Makanya di sini gue tuh ngerasa bahwa karena lu adalah seseorang pencerah, lu akan mencerahkan banyak orang. Wajar berisaku kalau dalam satu lingkungan lu punya aura yang bagus, ya. Lu punya aura yang bagus, kemudian lu sangat-sangat disegani nantinya. Wajar kalau seandainya orang sampai kebingungan bagaimana cara bersikap kepada lu. Banyak orang yang canggung, banyak orang yang benar-benar harus berhati-hati untuk berhadapan dengan lu. Gitu, ya. Mana bisa kepikiran kita ya, dulu lu adalah seseorang yang berada di titik terendah, dihina, dicaci maki atau dikhianati, ditusuk dari belakang. Ternyata saat ini atau ke depannya gue merasa lu adalah seseorang yang tercerahkan, di mana orang akan segan dan banyak menghormati. Bahkan banyak orang yang canggung dengan lu, termasuk orang-orang lama yang pernah menyakiti ataupun yang pernah menghancurkan lu, udah mulai segan sama lu. Bahkan juga ada yang takut ketemu dengan lu. Anjay, pihuy, ya. Beberapa dari lu ada yang menjadi pencerah ke depannya, beberapa dari lu ada yang penyembuh. Oke. Kita lihat lagi bagaimana kehidupan lu ke depannya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Roots stay grounded while you reach for the sky. Oke, beberapa dari lu di sini gue ngerasa ada apa ya? Entah kenapa gue ngerasa kayak ada juga kehadiran lu yang dinanti-nantikan oleh seseorang, karena lu tuh gampang untuk memberikan kenyamanan seperti pohon ini, gampang memberikan kenyamanan kepada seseorang ataupun beberapa orang. Itu yang gue lihat. Dan yang gue lihat tadi berisaku, lu tuh sebabnya tuh pohon kokoh kuat. Jadi yang tadi gue udah bahas tadi di page of one, siapapun yang pengen menghasut lu, siapapun yang pengen menghasut, mempengaruhi, kemudian mengganggu spiritual lu akan bodoh amat. Ya kan, lu akan sebodoh amat itu, ya kan. Jadi lo akan diam dan tersenyum gitu loh dengan orang-orang yang mencoba menghasut, mempengaruhi lo, mencoba untuk merusak energi lo, mencoba untuk menguji spiritual lo akan tersenyum gitu. Yang lo seperti kokoh, hidup lo akan kokoh nanti ke depannya berisaku ya, sesuai dengan prinsip lo. Ya mungkin lo juga punya pengalaman bahwa ya mungkin lu dulu pernah berhubungan dengan seseorang, di mana gara-gara berhubungan dengan seseorang itu tuh menumbuhkan luka batin yang teramat, di mana lu kehilangan setengah diri lu, ya kan? Kemudian ketika setengah diri lu itu kembali ke dalam diri lu, lu jadi seseorang yang kuat dan bisa apa ya, karena pengalaman-pengalaman buruk tersebut. Ya, jadi nggak ada yang kebetulan ketika lu diuji oleh Tuhan, diuji oleh Allah dengan ya lu dikhianati, kemudian lu sedih, merasakan kesedihan banget, itu nggak ada yang sia-sia berisaku, karena emang itu Tuhan pengen membuat lu kuat. Karena kehidupan lu besar nanti ke depannya ya. Amin ya robbal alamin. Kita lihat ke depannya kehidupan lu bagaimana dengan kekuatan yang lu miliki. Next, ya. Beberapa dari lu di sini adalah seseorang yang pembicara yang hebat menurut gua. Omongan lu akan didengarkan banyak orang.
Omongan lu akan banyak didengarkan banyak orang. Menurut gua begitu, Bro Isaku. Ya. Terus juga gua ngerasa lu akan menjadi seseorang dimanapun nanti lu bersarang atau dimanapun lu akan tinggal, lu itu gampang membuat sarang. Jatuhnya itu kayak lu tuh nanti akan disenangi banyak orang sih ya. Menurut gue tuh begitu. Lu akan banyak disenangi banyak orang, kemudian lu tuh apa namanya, entah kenapa Berisaku gue ngerasa kenapa ya lu nanti hidup lu nomaden, berpindah dari sini ke sana, dari sana ke sini. Ya semoga aja mungkin lu adalah seorang entertain, amin ya, seorang entertain, atau memang adalah seseorang yang punya klien di mana-mana. Entah lu nanti akan jadi konsultan, atau lu nanti akan jadi tarot leader juga, atau nanti lu akan menjadi seseorang yang ya punya banyak toko, punya banyak kantor atau apa. Karena gue ngerasa nanti hidup lu akan berpindah-pindah. Hidup lu akan nomaden, seperti burung yang bisa untuk membuat sarang di mana-mana. Nah, itu yang gue lihat. Ada juga nih beberapa orang, kalau kita tarik energinya seseorang kepada lu, banyak orang-orang nanti yang menganggap lu adalah rumahnya. Nah, gitu. Tempat kembali. Tihu, ya. Kalau dulu kan lu juga adalah rumah bagi seseorang, tapi bagi seseorang yang suka hidup di bawah jembatan atau di jalanan karena lu nggak dihargai, ya. Nah saat ini nanti kedepannya gue ngerasa kayak lu banyak orang-orang yang membutuhkan lu, banyak orang-orang yang menganggap lu rumah, gitu, ya. Kita lihat lagi bagaimana kehidupan lu kedepannya dengan kekuatan yang lu miliki nanti. Bersama kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada Book of Shadow. Ya, gua ngerasa kayak lu akan memiliki wawasan yang luas. Menurut gua, lu akan memiliki wawasan yang luas. Lu akan suka membaca buku nantinya. Menurut gua begitu. Lu mungkin buku berjalan, saking punya wawasan luas. Kemudian banyak orang-orang, gua nggak tahu ya apakah lu nanti akan menjadi jawaban atas pertanyaan orang-orang. Itu juga bisa. Jadi banyak orang yang bertanya sama lu, banyak orang yang curhat sama lu, tapi orang-orang itu merasa semua yang ada di pikiran dia itu terjawab sudah dengan kata-kata ataupun nasihat-nasihat yang lu berikan. Dengan satu kartu ini Berisaku, gue bisa satu kartu, maaf, dengan kartu yang di bawah ini gue bisa melihat bagaimana kehidupan lu ke depannya, yaitu lu punya misi jiwa di mana akan menyeimbangkan semesta, ya. Berat ya, tapi itulah yang terjadi. Ini leader akan jadi pemimpin ya. Jadi sebelum lu jadi beberapa dari lu menjadi pemimpin untuk banyak orang, mungkin lu harus belajar bagaimana cara memimpin diri lu sendiri. Oke, itu yang gue lihat. Kita lihat lagi bagaimana sih kehidupan lu dengan kekuatan yang akan diberikan oleh Tuhan ataupun semesta. Dengan kekuatan yang seperti ini, bagaimana kehidupan lu nanti ke depannya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ke depannya, ya, gue merasa hidup lu akan lebih bersuka cita sih. Lu akan enjoy aja gitu dengan kehidupan lu, ya. Karena ketika lu sudah punya kekuatan, ya lu sudah enjoy dengan kehidupan lu. Termasuk walaupun itu kehidupan yang menyakitkan nanti. Ya hidup kan ada yang sakit, ada yang bahagia, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang positif, ada yang negatif. Cuman gue tuh merasa kayak lu akan lebih menikmati setiap perjalanan hidup lu, baik pengalaman baik ataupun pengalaman yang buruk, kebahagiaan atau keburukan ataupun kebahagiaan ataupun kesedihan. Lu akan menikmati itu semua. Dan gua ngerasa kayak lu nggak akan mengeluh. Lu akan jarang mengeluh karena mungkin lu punya rasa syukur yang tinggi, gitu loh. Karena lu paham setiap dunia ini pasti ada rasa sedih, pasti ada rasa bahagia, tidak ada yang abadi. Ya, bahagia, tapi bahagia itu juga tidak akan abadi, nanti akan berganti dengan sedih. Ketika lu sedih, lu juga akan tahu bahwa kesedihan itu tidak ada yang abadi, akan berganti dengan kebahagiaan. Jadi lu akan lebih menikmati, ya. Itu yang gue lihat. Lu akan lebih menikmati kehidupan lu nanti ke depannya. Terhitung lu punya banyak uang ataupun tidak, tapi lu dengan rasa syukur lu akan dibikin kayak cukup oleh Allah gitu. Lu akan dibikin cukup oleh Tuhan, ya.
Kita lihat lagi love ya. Kedepannya buat lo yang saat ini lagi sendiri, yang lagi membutuhkan cinta, no worry ya. Masih ada jodoh untuk lo, lu nggak perlu khawatir. Masih ada cinta untuk lo. Mungkin lo nanti akan kedatangan seseorang ya kali ya kan. Bahkan gue juga ngerasa bahwa lo akan bisa memilih siapapun yang ingin lo biarkan masuk ke dalam kehidupan lo, karena energi lo udah like ya, udah cahaya. Lu tuh percaya aura lu tuh membuat orang nyaman. Jadi banyak yang tertarik dengan lu, tinggal pilih. Itu yang gue lihat, dan semoga aja orang yang datang ini tidak sesuai dengan vibrasi lu gitu. Ya, ini sesuai dengan vibrasi lu. Ada cinta di sini. Lu nggak perlu khawatir lagi tentang masalah jodoh ya. Tetap aja berdoa sama Tuhan, tetap berdoa sama Allah ya kan. Ingat, sistem semesta tarik menarik, jadi usahakan vibrasi bagus, energi lu tinggi gitu. Ya, kita lihat lagi. Awakening ya, kedepannya itu gue ngerasa kayak lo akan lebih banyak terbangunkan lagi, menurut gue begitu ya. Beberapa dari lo ada yang spiritual awakening saat ini ya, ada yang terbangkitkan jiwa spiritualnya, jadi lo akan lebih memilih untuk menyelaraskan energi lo dengan alam, menyelaraskan energi lo dengan semesta. Kedepannya lo akan lebih ramah ya, lo akan mencintai semua makhluk menurut gue tuh ya, karena ada yang terbangkitkan di sini jiwa spiritual lo. Juga beberapa ya, ini beberapa lo ya, ada yang terbangkitkan juga supranaturalnya. Entah lu punya ya kekuatan supranatural apa gitu. Itu yang gue lihat ya. Next kita lihat lagi. Kedepannya ada bravery ya. Di sini gue ngerasa kedepannya gue ngerasa kayak lu akan lebih senang ya. Lu akan lebih senang untuk menyendiri. Lu akan lebih senang untuk menyendiri. Bahkan juga gue ngerasa bahwa dengan kesendirian lu mengupgrade diri. Bahkan juga gue ngerasa kayak ada suatu keberanian. Lu akan lebih berani ya untuk mengambil tindakan, untuk mengambil sebuah keputusan. Bahkan lu juga berani kok sendiri ya. Gue ngerasa kayak pun sendiri kemana-mana pun lu akan berani. Lu akan berani untuk melihat hantu. Lu akan berani untuk melihat setan ya. Lu gak takut dengan siapa-siapa lagi kecuali dengan Allah. Lu nggak akan takut dengan siapa-siapa lagi kecuali dengan si Sang Maha Gaib, si Sang Pencipta. Menurut gue tuh begitu. Jadi lu akan berani untuk mengambil langkah lu. Walaupun lu akan berani mengambil langkah, walaupun langkah yang akan lu ambil itu bertentangan dengan banyak orang, entah itu keluarga, pertemanan, atau lingkungan. Lu akan bodo amat karena lu tahu bagaimana bagaimana kualitas lu. Itu yang gue lihat. Satu lagi, balance ya, semuanya balance menurut gua. Kehidupan lu tuh nanti ke depannya ketika lu sudah mendapatkan kekuatan ya, kekuatan untuk bangkit berisiko ke depannya, bagaimana kehidupan lu balance, semuanya balance ya. Emosional lu balance, sisi emosional lu balance, keuangan lu balance, kehidupan lu balance. Semuanya ada keseimbangan yang membuat lu tuh kayak ringan menjalani kehidupan ini. Nah, itu yang bisa gue lihat ya. Oke, kita lihat zodiak yang terkoneksi dengan kita di hari ini, bro Disaku. Semoga aja ada zodiak lo di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja ada zodiak lo di sini, bro. Bismillah. Ada Virgo, Capricorn, Aquarius, Cancer, Taurus, ada Gemini, dan ada Libra. The bottom of the deck kita ada Leo. Oke. Untuk inisial nama yang terkoneksi dengan kita di hari ini, bisa inisial nama lo ataupun inisial nama seseorang di luar sana. Bukan ding. Semoga aja ada inisial nama lo di sini ya. Inisial nama yang terkoneksi dengan kita di hari ini. Inisial nama yang terkoneksi dengan kita di hari ini. Inisial nama yang terkoneksi dengan kita di hari ini. Bismillah. G. Ada G di sini. Ada C. F. Ada B, ada N. Inisial nama yang terkoneksi dengan kita di hari ini. Ada H, ada P, ada R, ada W, dan A. Kita lihat lagi inisial nama yang terkoneksi dengan kita di hari ini. Ada K, E, ada L, ada D, dan ada Q. The bottom of the deck kita Z ya.
Oke, segitu dulu aja untuk readingan kita di hari di Brodistaku. Jika lo suka jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Buat lo yang udah like, komen, dan subscribe, thank you so much. Buat lo yang udah ngasih gue super gift, thanks, I love you. Mwah. Buat lo yang pengen personal reading, langsung ke kolom description. Di situ ada nomor WhatsApp, silakan masuk. Nanti gue kasih press list, namun berbayar Brodistaku. Oke, see you the next readings Brodistaku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.